tunaikanlah ma akan sesuatu iftarodoh yang telah memfardukan Allahu siapa Allah alaika padamu bitamami dengan sempurna. Artinya kata-katanya menggunakan lafaz atih dalam arti berarti adaan, bukan kondoan ya. Atih berarti tunaikan, adaan artinya pas dalam waktunya. Duhur dia kerjakan duhur, asar kerjakan asar. Tidak seperti kita, khususnya saya kadang kondoan. Artinya atih itu tidak melanggar aturan yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pas dengan waktunya. Subuh ya subuh. Maftaradallahu alaika sesuatu yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fardu itu kalau dalam usul fikih atau dalam bahasa fikih itulah sama aja dengan wajib. Tetapi kalau wajib itu kan lebih global atau lebih umum. Dalam kata-kata wajib itu kalau tidak di usul fikih atau tidak dalam bahasa fikih berarti umum. Kalau fardu ya wajib fardu. Tapi kalau wajib banyak artinya. Ada yang wajib syar'i, wajib akli, umum pakai kata-kata wajib. Ada yang wajib itu hanya iltizam, dimana ilzam itu apa? Wajib, dimana ilzam itu berarti wajib dilakukan tetapi tidak dituntut syariat, yang tidak dituntut ketika meninggalkan berdosa. Contohnya ya wajib adat, ya adab. Wajib secara adabi itu harus dikerjakan, karena kalau tidak dikerjakan itu tidak mendapatkan siksa tapi mendapatkan fitnah biasanya dari masyarakat gitu. Jadi walaupun secara syariat itu tidak benar, tidak wajib fardu secara syariat, tapi kalau kewajiban yang biasa kita lakukan wajib ya harus dikerjakan supaya fitnah tidak timbul di situ. Karena hukumnya menutupi fitnah itu termasuk dari kewajiban kita bersama. Anti maftaradallahu alaika artinya fardu itu mutaratib dalam berfikih atau dalam usul fikih dan madhab 4 itu kayaknya kalau tidak salah sepakat bahwa memang kata-kata fardu dan wajib itu adalah mutaratib. Artinya sama saja. Artinya dalam fikih apabila kita mengerjakan sesuatu yang diwajibkan atau sesuatu yang difardukan oleh Allah mendapat pahala, apabila meninggalkan mendapat siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bahasa fikih. Artinya kalau berfikih yang penting dikerjakan sholat dapat pahala. Tapi kalau sufi atau hukum-hukum orang-orang yang sudah sufi lain lagi bahasanya. Kalau kita tidak ingat kepada Allah ketika kita menghadap Allah, berarti kita menipu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya ada kata-kata istighfarmu itu harus diistighfari. Sudah baca istighfar minta ampun kepada Allah, suruh istighfarmu itu. Kalau bisa begitu, ketika kamu menghadap Allah, kamu tidak menghadap cuma kata-katamu yang merah ternyata biru, nakal kamu Allah Subhanahu wa Ta'ala, tipu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, kita sholat, kemudian kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam perkataan, tetapi dalam hatinya tidak menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sholat itu secara syar'i yang menghadap kiblat, ya.
mustaqbilal kiblati, mana kiblat dada berarti ya. Jadi kalau sholatnya miring-miring ini nggak apa-apa. Oh, Akbar. Kok miring? Ya nggak apa-apa. Kepala yang wajib itu secara fikih itu kan dadanya menghadap kiblat. Jadi kalau ada orang sakit leher gini ya, jangan sholatnya miring gini, jangan menghadap ke selatan badannya, tapi miring ya ini mukanya miring gini, nggak apa-apa menghadap ke utara ya, tapi dada menghadap kiblat itu. Tapi kalau orang sufi ketika tidak menghadap Allah berarti tipu dia, itu apa? Palsu. Ya perbedaan antara orang yang sudah tingkatan sufi dengan kita. Kalau kita ya ikut fikih aja. Kalau ada orang bilang sholatmu berdua karena ingat pasar pagi, oh ya itu orang sufi itu. Kalau kita apabila mengerjakan sesuatu yang diwajibkan oleh Allah dapat pahala, apabila meninggalkan disanksi dengan dosa atau siksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Makom fikih. Maftaradallahu alaika, alaika itu artinya berat untuk kita atau apa kena ya hukum itu alaika bukan ilaika. Biasanya kalau ilaika itu yang enak-enak untuk sampean gitu nah. Tapi alaika ini biasanya kurang bagus untuk sampean karena merasa berat. Illa alal husyin semuanya. Wah, kayak sholat, puasa itu orang-orang kita yang juga masih syariat. Tapi kalau bagi orang-orang yang sudah sufi itu tidak menganggap fardu itu kewajiban sudah, tetapi menganggap bahwa apa yang disuruh Allah itu merupakan kebutuhan. Kenapa Allah suruh aku sholat ya? Ternyata bilang ahli sufi itu bukan Allah yang butuh sampean, bukan Allah perintahkan semata-mata karena Allah, bukan itu, tapi kasihan sama sampean. Makanya menurut sufi perintahnya Allah Subhanahu wa taala itu semuanya anugerah yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suruh puasa dikasih anugerah, bahagia dengan puasa. Sebentar lagi kan puasa ya, bahagia orang-orang itu. Tetapi kita, khususnya saya, belum merasakan betul-betul bahagiakah kita dengan hadirnya puasa itu. Apa sekedar manfaat itu bulan Ramadan itu ya, lipis apa lipis itu, tes nggak masuk ke dada. Artinya tidak usah mengutarakan, tidak apa-apa, tidak perlu, dan mestinya perlu bukti, tidak usah dandon. Bilang bukti gitu, ya harus dulu mondok itu. Buktikan apa betul-betul kita sama Allah itu dengan kewajibannya menganggap anugerah, kemudian kita bahagia dengan anugerah itu. Itu mesti bagus, itu mesti lumayan. Belum berat. Ada lagi yang kebalikannya. Kenapa Allah larang ini sama aku? Kalau kamu bahagia dengan laranganku itu, dengan larangan Allah itu, karena menganggap itu juga anugerah, kenapa kok dilarang ya? Contoh kecilnya, kenapa minggu berbagi anak renang orang ber? Takut mati, takut lagu berdulu. Anak minggu disuruh makan, takut emak, takut sakit. Ini sama dengan Allah Subhanahu wa taala itu sampai. Kenapa kamu kok disuruh sholat? Supaya standar hidupnya bisa tanha anil fahsya wal munkar gitu ya. Kenapa kamu kok disuruh puasa sama Allah itu? Allah sayang sama sampean, sama kita semua, karena dengan puasa itu kita bisa apa? Hawa nafsu itu bisa kalah dengan puasa, sama yang lain nggak bisa. Itu sudah ada ya panjang di cerita ya. Tidak bisa dikalahkan dengan yang lain nafsu itu. Satu-satunya yang bisa mengalahkan nafsu itu puasa. Kalau nggak puasa dengan sholat itu nggak bisa kalah nafsu itu, tidak bisa putus. Makanya Allah supaya bisa menang kita dengan nafsu, suruh puasa, suruh sholat, bisa dengan puasa muka, suruh gini itu semuanya
kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang merupakan suatu berkah atau anugerah yang seharusnya kita bahagia dengan apa perintah Allah atau yang dilarang oleh Allah sudah menjadi kebahagiaan bagi kita. Tapi saya berbagi belum ya, cuma ngomong aja. Saya tahu kita ya, sudah ada yang merasakan, ya rasakan aja begitu. Kalau saya cerita kepada Bapak. Tapi jujur kalau saya ini ya belum merasakan kayak itu. Mudah-mudahan kita minimal sebelum mati termasuk dari golongan mereka Amin. yang merasakan itu. Amin. Amin. Kalau sudah kita bisa melaksanakan addi maftaradallahu alaika bitamam takun a'badan nasi ay tasiru aksarun nasi ibadatan. Kalau kita bisa melakukan itu semua dengan sempurna, maka engkau sudah menjadi orang yang paling beribadahnya manusia. Artinya orang yang aksarun nasi ibadatan, paling banyaknya orang yang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah dianggap kita itu orang yang bisa melaksanakan ibadah kepada Allah yang banyak. Wajatanib maharimallahu, wajatanib dan tinggalkanlah maharimallahu, maharimallahi, apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, akan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah bisa melakukan meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, takun ashadan nasi, maka jadilah kamu, maka akan jadi kamu itu ashadan nasi, paling zuhudnya manusia. Aitasiru akbaron nas, akbarin nasi, maka akan jadi sama kamu akbarun nasi itu orang yang paling besarnya manusia. Bagdon, bencinya atau berpalingnya, lidunya untuk dunia, apa bencinya lidunya bagi dunia, wa iradon dan berpaling minha dari dunia. Apabila kita sudah bisa meninggalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu berarti kita sudah menjadi orang yang paling zuhudnya manusia. Artinya zuhud itu berarti bukan berarti tidak mau dunia. Aku zuhud, tidak mau dunia sama sekali, bukan begitu yang zuhud itu. Artinya sudah zuhud kalau kita bisa meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisnisnya ya tidak mau yang haram, hartanya tidak mau yang haram, caranya mengambil harta itu tidak dengan haram. Kalau yang haram itu tidak mau, itu sudah zuhud. Artinya bukan zuhud itu berarti kita tidak mau dunia sama sekali. Ini dunia tak mau aku jadi orang zuhud, bukan begitu. Karena dunia itu adalah masru'atul akhirah. Ada yang mengatakan begitu. Ya terserah kalau masalah apa, masalah prinsip ya. Ada yang mengatakan bahwa dunia itu ya kendaraan akhirat. Yang penting kita cari dunia itu untuk kendaraan akhirat, itu sudah zuhud. Karena kalau orang pakai dunia untuk kendaraan akhirat, berarti dia tidak mau yang haram-haram pasti itu. Ini untuk akhirat, kenapa yang haram aku tidak mau? Kaya bagus, ya lebih bagus kaya daripada miskin. Dan yang mengatakan begitu ya, bisa manfaat kepada orang lain. Tapi paling tidaknya kita manfaat kepada orang lain semampunya kita, karena kita itu pasti mampu jadi orang yang bermanfaat kepada orang lain sekalipun tidak punya apa-apa. Buktikan, aku tidak punya apa-apa pokoknya. Apa gunanya saya untuk orang lain? Istighfarmu itu jangan sendiri. Astagfirullahaladzim bi wali-walidayya wali mu'minin pokoknya. Dengan istighfarmu itu kamu sudah manfaat bagi seluruh umat Islam seluruh dunia. Apalagi nambah anak ya ini nambah yang sudah mati
sama yang masih hidup. Miladun Adam dari dulu ila yaumil qiyamah itu sudah manfaat untuk orang lain. Artinya kita itu sebisa mungkin menjadi orang yang bermanfaat kepada orang lain. Amin. Amin. Kalau punya ibu bapak yang sudah meninggal, istighfarnya jangan sendiri. Kamu wali dia umpamanya 100 kah, 50 kah, 3 kah. Jangan pada setiap lazim aja. Kalau tidak sama orang lain, artinya ditambahin wali dia manfaat bagi kedua orang tua. Wal mukminin apa saja, pokoknya jangan sendirian kalau bisa itu. Baik istighfar maupun selawat maupun apapun itu kita gunakan setiap kesempatan untuk menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain. Mudah-mudahan kita termasuk dari kualitas yang tahu. Amin. Al-Fatihah. Ya udah, Pak. Mana nih? Dengan dua orang semacam kita. Kan kok teh kita selembar itu. Biasa sendiri. Orang nggak ada ya? Ya. Seafood. Enten Pak lah tuh kan. Enten lah. Enten Pak. Amin. Terima kasih. Sebelum makan atas nama pribadi saya takutnya bulan puasa ini libur ya. Dan yang kedua atas nama semua anggota ISPA saling memaafkan, baik senior maupun yang junior. Apabila ada salah jangan dimasukkan ke dalam hati. Dan Yon semuanya kita niat khidmat kepada guru dengan karena hal-hal yang sepele